Dalam sejarah tradisi Abrahamik, Anda mungkin sering mendengar tentang perpecahan antara Katolik dan Ortodoks, Sunni dan Syiah, maupun berbagai denominasi keagamaan lainnya. Namun, jauh sebelum semua itu terjadi, salah satu perpecahan tertua dalam tradisi Abrahamik justru berlangsung di dalam sejarah Yudaisme, lebih dari 2,5 milenium yang lalu. Perpecahan ini tidak melibatkan dua agama yang berbeda, melainkan dua kelompok yang sama-sama mengaku sebagai pewaris sejati bangsa Israel. Keduanya mengimani Tuhan yang sama. Keduanya menjadikan Taurat Musa sebagai kitab suci. Namun keduanya berbeda dalam menjawab pertanyaan yang paling mendasar, siapakah yang benar-benar menjaga warisan Israel? Bagi orang Yahudi, jawabannya berpusat di Yerusalem. Bagi orang Samaria, pusat yang dipilih Tuhan justru berada di Gunung Gerizim. Dari perbedaan inilah tumbuh perselisihan mengenai sejarah, tempat ibadah, garis keturunan imam, hingga keaslian tradisi yang diwariskan sejak zaman Musa. Perpecahan yang muncul tidak berlangsung selama puluhan tahun, melainkan berabad-abad hingga membentuk cara kedua komunitas itu dalam memandang satu sama lain. Lalu, bagaimana dua kelompok yang berasal dari akar sejarah yang sama dapat berkembang menjadi dua komunitas yang saling menganggap pihak lain telah menyimpang? Untuk menjawabnya, kita akan menelusuri asal-usul perpecahan antara bangsa Yahudi dan orang Samaria, salah satu konflik identitas dan keagamaan tertua dalam sejarah tradisi Abrahamik. Untuk memahami bagaimana perpecahan antara orang Yahudi dan orang Samaria bermula, kita perlu kembali ke asal-usul bangsa Israel itu sendiri. Menurut Tanakh, kitab suci yang diakui dalam tradisi Yahudi, bangsa Israel berakar pada sosok Yakub, cucu Abraham yang kemudian menerima nama Israel. Kedua belas putranya dipercaya menjadi leluhur dari 12 suku Israel, yang selama berabad-abad membentuk identitas bersama sebagai suatu bangsa. Setelah keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa dan menetap di tanah Kanaan, kedua belas suku tersebut pada awalnya hidup sebagai sebuah konfederasi yang dipimpin oleh para hakim. Namun sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, mereka mulai beralih ke sistem monarki dengan mengangkat Saul sebagai raja pertama bangsa Israel. Kepemimpinan Saul kemudian diteruskan oleh Daud yang berhasil mempersatukan suku-suku Israel dan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Di bawah pemerintahan putranya, Salomo membawa kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, wilayah Israel meluas, perdagangan berkembang, dan untuk pertama kalinya, Bait Suci dibangun di Yerusalem sebagai tempat ibadah utama bagi bangsa Israel. Pada masa Saul, Daud, dan Salomo, seluruh suku Israel berada di bawah satu pemerintahan yang dalam historiografi modern kerap disebut sebagai Kerajaan Israel Bersatu. Istilah bersatu digunakan untuk membedakannya dari periode berikutnya, ketika kerajaan itu terpecah menjadi dua, dan tidak lama kemudian, perpecahan itu pun benar-benar terjadi. Sekitar tahun 931 sebelum Masehi, setelah Raja Salomo wafat, putranya Rehabeam naik tahta sebagai penerus kerajaan Israel Bersatu. Di balik kemegahan pemerintahannya, Salomo telah meninggalkan warisan berupa proyek-proyek pembangunan berskala besar seperti Bait Suci di Yerusalem, istana kerajaan, benteng-benteng, serta berbagai kota. Untuk membiayai dan membangun semua itu, kerajaan memperlakukan pajak yang tinggi dan kerja paksa, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk bekerja bagi negara selama periode tertentu tanpa upah sebagai bentuk pengabdian kepada kerajaan. Ketika para pemimpin suku-suku Israel berkumpul di Sikhem untuk mengakui raja yang baru, mereka mengajukan satu permintaan agar beban pajak dan kerja paksa yang diwariskan dari masa Salomo dapat diringankan. Rehabeam sempat meminta nasihat. Para penasihat tua yang pernah melayani Salomo menyarankan agar ia memenuhi permintaan rakyat demi menjaga persatuan kerajaan. Namun ia lebih memilih mengikuti nasihat para penasihat mudanya yang mendorongnya menunjukkan kekuasaan dengan bersikap lebih keras. Rehabeam bahkan menyatakan bahwa beban rakyat akan dibuat lebih berat daripada sebelumnya. Keputusan itu memicu pemberontakan. 10 suku di wilayah utara menolak mengakui pemerintahan Rehabeam dan mengangkat Yerobeam sebagai raja mereka, seorang mantan pejabat yang pada masa Salomo bertugas mengawasi kelompok pekerja dari suku Efraim. Bangsa Israel pun terpecah menjadi dua kerajaan. Di selatan berdiri kerajaan Yehuda yang terdiri dari suku Yehuda dan sebagian besar suku Benyamin, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan tetap diperintahkan oleh keturunan Daud. Sementara di utara berdiri kerajaan Israel yang mencakup 10 suku Israel dan dipimpin oleh Yerobeam. Tidak lama setelah perpecahan itu, Rehabeam
Rehabeam berusaha menyatukan kembali kerajaannya dengan mengumpulkan sekitar 180.000 prajurit pilihan untuk menyerang kerajaan utara. Namun, kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik dalam tanah mencatat bahwa Nabi Semaya menyampaikan firman Tuhan agar mereka tidak memerangi saudara-saudara mereka sendiri. Rencana penyerangan itu pun dibatalkan dan kerajaan yang telah terpecah itu tidak pernah kembali bersatu. Meski kini terpecah menjadi dua kerajaan, baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda masih menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel dan sama-sama menyembah Tuhan Israel. Namun dalam 2 abad berikutnya, peperangan, penaklukan, dan pembuangan akan mengubah hubungan keduanya untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan mulai berkembang dengan identitas yang semakin berbeda. Di selatan, kerajaan Yehuda tetap mempertahankan Yerusalem sebagai ibu kota sekaligus pusat ibadah. Bait suci yang dibangun Salomo tetap menjadi tempat utama bagi bangsa Israel untuk mempersembahkan kurban dan menjalankan ibadah kepada Tuhan. Sementara itu, di utara, Raja Yerobeam menghadapi persoalan yang berbeda. Menurut kisah dalam kitab Raja-Raja, ia khawatir rakyatnya akan kembali setia kepada kerajaan Yehuda apabila mereka terus berziarah ke bait suci di Yerusalem. Untuk memperkuat kerajaannya, Yerobeam kemudian mendirikan 2 pusat ibadah di Betel dan Dan. Kitab Raja-Raja juga mencatat bahwa ia membuat 2 patung anak lembu emas, mengangkat imam-imam yang bukan berasal dari suku Lewi, serta menetapkan hari raya keagamaan yang berbeda dari yang dirayakan di Yehuda. Bagi penulis kitab Raja-Raja, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penyimpangan dari ibadah yang seharusnya berpusat di Yerusalem. Penilaian inilah yang kemudian dikenal sebagai dosa Yerobeam dan berulang kali digunakan untuk menghakimi raja-raja kerajaan Israel dalam narasi tanah. Namun, banyak sejarawan modern menilai bahwa gambaran tersebut juga mencerminkan sudut pandang penulis dari kerajaan Yehuda yang memandang Yerusalem sebagai satu-satunya pusat ibadah yang sah. Dari perspektif sejarah, kebijakan Yerobeam juga dapat dipahami sebagai upaya membangun identitas politik dan keagamaan yang berbeda bagi kerajaan Israel Utara. Sejak saat itu, perbedaan antara kedua kerajaan tidak lagi hanya bersifat politik, tetapi juga mulai berkembang menjadi perdebatan dalam kehidupan keagamaan mereka. Selama hampir 2 abad berikutnya, kedua kerajaan terus berdiri berdampingan. Ada masa ketika mereka saling berperang, ada pula saat mereka bersekutu menghadapi musuh yang sama. Namun, ancaman terbesar justru datang dari luar. Sekitar 722 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur menaklukkan kerajaan Israel di utara setelah mengepung ibu kota Samaria. Sebagian besar penduduknya dideportasi ke berbagai wilayah kekaisaran, sementara Asyur memindahkan penduduk dari daerah-daerah lain untuk menetap di wilayah bekas kerajaan Israel. Kebijakan ini merupakan strategi yang umum digunakan Asyur untuk melemahkan identitas lokal dan mencegah pemberontakan. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber perbedaan pandangan antara komunitas Yehuda dan Samaria. Dalam tanah, khususnya kitab Raja-Raja, penduduk Samaria digambarkan sebagai hasil percampuran antara orang Israel yang masih tinggal di wilayah itu dengan para pendatang dari berbagai bangsa yang dibawa oleh Asyur. Mereka dinilai tetap penyembah Tuhan Israel, tetapi juga mempertahankan praktik keagamaan dari tanah asal mereka. Di sisi lain, tradisi Samaria menolak pandangan tersebut. Mereka meyakini bahwa mereka adalah keturunan asli bangsa Israel, terutama dari suku Efraim, Manasye, dan sebagian Lewi yang tetap tinggal di tanah leluhur mereka. Menurut tradisi ini, komunitas Samaria bukanlah kelompok baru hasil percampuran penduduk, melainkan penerus tradisi Israel kuno yang tetap bertahan di wilayah utara. Menariknya, sejumlah temuan modern memberikan konteks yang lebih kompleks. Prasasti Raja Sargon II dari Asyur mencatat sekitar 20 ribuan penduduk Samaria dideportasi, menunjukkan bahwa tidak seluruh penduduk Israel Utara dipindahkan. Selain itu, penelitian genetika modern juga menemukan bahwa komunitas Samaria memiliki kedekatan genetik yang tinggi dengan orang Yahudi, terutama pada garis keturunan Lewi, Efraim, dan Manasye. Temuan-temuan ini dinilai konsisten dengan tradisi Samaria yang menganggap diri mereka sebagai keturunan asli bangsa Israel. Lebih dari 1 abad kemudian, sekitar 586 sebelum Masehi, giliran kerajaan Yehuda yang jatuh ke tangan Kekaisaran Babilonia. Yerusalem dan Bait Suci yang dibangun Raja Salomo dihancurkan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai kehancuran Bait Suci pertama. Banyak penduduk Yehuda dibawa ke pembuangan di Babel, mengakhiri masa kerajaan Yehuda yang telah berdiri selama berabad-abad. Keadaan berubah ketika Kekaisaran Persia menaklukkan Babilonia pada 539 sebelum Masehi. Raja Kores Agung mengizinkan para buangan Yehuda kembali ke tanah leluhur mereka. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Zerubabel, Imam Besar Yosua,
serta kemudian Ezra dan Nehemia. Mereka mulai membangun kembali kehidupan masyarakat dan keagamaan di Yehuda. Sekitar tahun 515 sebelum Masehi, pembangunan Bait Suci kedua akhirnya selesai dan Yerusalem kembali menjadi pusat ibadah bagi komunitas Yehuda. Namun, kepulangan orang-orang Yehuda dari pembuangan tidak serta-merta memulihkan hubungan mereka dengan komunitas di wilayah Samaria. Menurut kitab Ezra, ketika penduduk Samaria menawarkan bantuan untuk membangun kembali Bait Suci, para pemimpin Yehuda menolaknya karena menganggap mereka bukan bagian dari komunitas yang kembali dari Babel. Penolakan ini akhirnya memperlebar jarak yang telah terbentuk sejak runtuhnya kerajaan Israel di utara. Sejak periode Persia, kedua komunitas berkembang dengan arah yang semakin berbeda. Di Yehuda, kehidupan keagamaan kembali berpusat pada Bait Suci kedua di Yerusalem. Menurut banyak sejarawan, sekitar tahun 450 sebelum Masehi, komunitas Samaria mulai membangun sebuah kuil di Gunung Gerizim yang kemudian menjadi pusat ibadah mereka. Keberadaan dua tempat suci, Bait Suci di Yerusalem dan kuil di Gunung Gerizim, semakin mempertegas perpecahan antara kedua komunitas tersebut. Namun, perbedaan di antara keduanya tidak berhenti pada persoalan tempat ibadah. Seiring berkembangnya masing-masing komunitas, mereka juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai kitab suci yang diakui sebagai otoritas keagamaan. Bagi orang Yahudi, kitab suci mereka dikenal sebagai Tanah, sebuah akronim dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ketiga bagian ini membentuk keseluruhan kitab suci dalam tradisi Yahudi. Sementara itu, orang Samaria hanya mengakui Torah atau Taurat Musa yang terdiri atas 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Naskah yang mereka gunakan dikenal sebagai Taurat Samaria dan tidak mencakup kitab-kitab para nabi maupun kitab-kitab tulisan yang diakui dalam Tanah. Meskipun sebagian besar isi Taurat Samaria sangat mirip dengan Taurat dalam tradisi Yahudi, terdapat ribuan variasi teks di antara keduanya. Sebagian besar hanya berupa perbedaan ejaan, tata bahasa, atau gaya penulisan. Namun, beberapa variasi memiliki makna teologis yang penting, terutama ayat-ayat yang mendukung Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah yang dipilih Tuhan. Meski demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidak membuat keduanya menyembah Tuhan yang berbeda. Baik orang Yahudi maupun orang Samaria sama-sama meyakini Tuhan Israel sebagai satu-satunya Tuhan dan tetap berpegang pada pengakuan iman yang dikenal sebagai Shema, yang berarti dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Justru karena sama-sama mengakui Tuhan yang sama, kedua komunitas sama-sama meyakini bahwa merekalah yang paling setia mempertahankan ajaran Musa. Perbedaan itu kemudian meluas ke persoalan otoritas keagamaan. Orang Yahudi mengakui para imam yang melayani di Bait Suci Yerusalem sebagai penerus yang sah, sementara komunitas Samaria meyakini bahwa garis imam merekalah yang tetap menjaga kesinambungan tradisi sejak zaman Musa. Akibatnya, keduanya tidak hanya berbeda dalam kitab suci yang diakui, tetapi juga mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan Taurat dan memimpin kehidupan keagamaan bangsa Israel. Perbedaan mengenai kitab suci, tempat ibadah, dan otoritas keagamaan inilah yang kemudian membentuk dua tradisi yang terus berkembang secara terpisah selama berabad-abad. Lebih dari 2,5 milenium setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Yahudi dan Samaria tetap menjadi dua komunitas yang berbeda. Sebuah perpecahan yang bermula dari satu kerajaan lalu berkembang menjadi dua tradisi keagamaan yang tetap bertahan hingga hari ini.